Dipersembahkan oleh Selamat malam Ridwan Suswono, kemudian Pramono, Rano, dan juga Darmakun. Tiga pasang ini jelas akan bertabur janji untuk menggait hati masyarakat Jakarta yang kaya akan kultur Betawi, adat istiadat, dan bahkan kenapa malam hari ini kami angkat hanya Pilkada Jakarta saja. Karena sepertinya pertarungan di Jakarta hangat menjadi sorotan. Apakah yang tadinya ada istilah apa ya? Akamsi, anak kampung sini akan melawan pendatang. Siapa yang akan unggul, Maria ya? Itu dia, nampaknya mata masih tertuju pada Pilkada Jakarta yang masih tetap terasa manis walaupun tanpa Anies. Kita nanti akan melihat bagaimanakah perebutan suara yang akan diperebutkan oleh tiga bakal calon gubernur dan juga calon wakil gubernur untuk merebut hati dan juga suara masyarakat Jakarta. Kita bahas tuntas, sudah hadir sejumlah narasumber kami. Nanti kami pun juga akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Nasional. Sudah siap semuanya? Warga Jakarta, mana warga Jakarta angkat tangan? Sudah tahu mau milih siapa? Oh, disimpan dulu ya teman-teman ya. Lihat dulu nanti kampanye gimana, Bro. Siapa tahu goyah hatinya. Lulu, malam hari ini berubah mau milih siapa ya? Oke, langsung saja kita perkenalkan satu persatu narasumber kami pemirsa hadir langsung mengenakan syal khas Betawi Jakarta. Sudah ada Bang Haikal Hasan. Selamat malam, Bang. Sebagai pendukung Ridwan Kamil Suswono kali ini hadir. Assalamualaikum. Boleh cek mic-nya, Be? Tes bagus, alhamdulillah. Nggak kirain cakep gitu kalau Jakarta. Gitu, betul. Kalau yang ini cakep juga nggak nih suaranya ya? Mustafa Nahrawardaya, pendukung Anies Baswedan. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Kalau Bang Mustafa kayaknya KTP-nya bukan Jakarta nih kayaknya. Oh, Jakarta Selatan. Asal tuding aja, Andrew. Jakarta Selatan, Bang ya. Kemudian di tengah, Maria. Hadir juga ada Bang JJ Rizal, sejarawan. Assalamualaikum, Bang. Selamat malam, terima kasih. Kalau ini udah ngelotok banget Jakarta yang di tengah-tengah ini. Bang JJ Rizal dan juga ada Bang Kubil Aje, seniman Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang sudah lama tidak bersua, malam hari ini muncul, kami juga kaget ini. Ada tim ses Darmakun, Bang Kamarudin Simanjuntak. Ya, titelnya beda kali ini. Malam. Malam Bang Kamarudin, sehat Bang? Sehat. Suaranya masih lantang, masih vokal masih kan Bang ya? Masih. Oh masih. Dari tadi ketemu di awal kok kalem banget kayaknya ya. Oh disimpan dulu ternyata baterainya ya. Buat nanti pas dialog. Kemudian ada juga pendukung Pramono, Rano Karno, ada Bang Gilbert Simanjuntak. Selamat malam Bang. Sehat Bang ya? Sehat. Ini mau sweet dulu atau gimana Bapak? Siapa yang duluan ngomong? Karena semuanya ternyata berKTP Jakarta, tapi bolehlah kita ke sejarawan. Karena perebutannya bukan hanya mereka yang sudah terjun di politik, tapi juga masyarakat di Jakarta. Butuh pemimpin yang seperti apa? Melihat saat ini ada tiga pasang yang maju. Bang JJ Rizal, boleh Bang ya? Langsung kasih punchline di awal Bang. Ya makasih. Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang Jakarta, kita punya sejarah kepala daerah yang panjang ya. Betul. Persoalan besarnya adalah sebenarnya Jakarta itu nggak pernah dibangun untuk orang banyak dalam sejarahnya. Jakarta itu dibangun hanya untuk memenuhi mimpi-mimpi kaum aristokrasi uang dan politik. Dalam sejak awal pembentukannya itu, kota Batavia itu dibentuk oleh kaum aristokrasi uang dan politik VOC. Ya, dia angkat orang namanya gubernur jenderal. Dia jadi punya pangkat gubernur, tapi juga punya fungsi sebagai militer. Nah, kota itu dibentuk oleh mendatangkan orang-orang dari segala macam tempat. Jadi susah sebenarnya kalau kita ngomong di Jakarta itu ada yang asli begitu. Susah itu, ada yang karena dibangun oleh urban, oleh pendatang yang didatangkan dari Bali. Kayak ada nama tempat Kampung Bali. Berapa Kampung Bali di Jakarta? Ada Kampung Makassar, Kampung Jawa ada 2. Jawa miskin lagi karena malu dihilangin kemudian. Ya kan? Kemudian ada Kampung Makassar begitu. Jadi kampung-kampung ini banyak sekali dibentuk oleh VOC karena VOC perlu dukungan karena jumlah elit kaum aristokrasi uang dan politik di dalam VOC ini kecil. Jadi mereka perlu untuk menghidupkan kota itu mendatangkan orang dari mana-mana begitu. Dan inilah kemudian membentuk kampung-kampung dan kampung-kampung ini berisi yang kemudian kita sebut sebagai masyarakat. Nah, kampung-kampung ini tidak pernah diurus
berkembang dengan sendirinya, swadaya begitu ya. Nah, yang namanya kota Batavia itu hanya dibayangkan untuk menjadi markas dagang. Karena yang mimpin kan ini pedagang semua kan. Karena itu duit itu kuat pengaruhnya di Jakarta. Karena sejak awal didirikan sebagai markas dagang dan pendirinya namanya Peter Sungkun itu seorang akuntan. Otaknya duit doang begitu. Karena itu duit sangat kuasa di Jakarta sejak awal tuh. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, jadi yang nggak punya duit itu dianggap non faktor di dalam sejarah Jakarta. Dan karena itu dalam pemilihan kepemimpinan, duit itu memainkan peranan sejak VOC. Siapa yang bisa memberikan uang lebih banyak, itu dia akan jadi bagian dari elit di dalam VOC. Dan ini nggak berubah waktu VOC bangkrut. Tahun 1799, tahun 1800. Dan pindah, pertama ibu kota tuh pindah lebih ke selatan dari tempat yang sekarang namanya Museum Sejarah Jakarta. Jadi kotanya kecil sekali Batavia, dari Museum Sejarah Jakarta sampai Pasar Ikan, dari Muara Angke sampai ke Ancol, kecil sekali ya. Jadi itu pindah ke selatan dan nggak berubah ketika VOC bangkrut menjadi state ya, diambil alih oleh Belanda, menjadi negara Hindia Belanda ya. Itu nggak berubah. Yang dipikirin ketika pindah itu ya tetap mereka bikin kota itu hanya untuk kaum aristokrasi uang dan politik. Tapi kalau sekarang bagaimana? Ke daerah Weltevreden pindahnya itu. Weltevreden artinya sangat memuaskan karena di kota yang lama nggak puas mereka. Nah, lalu nanti di awal abad 20 ada desentralisasi wet tuh. Mulai muncul yang namanya Gemeente Batavia, mulai muncul namanya Volkskrant. Ada orang yang namanya Tamrin dan mulai bicara lah tentang politik kota. Ini ada orang miskin yang lu nggak omongin seumur-umur. Gitu loh. Dan mereka jumlahnya mayoritas di kampung-kampung begitu. Ya kan? Dan disitulah sebenarnya kota mulai dipikirin. Oh, ada tempat untuk orang miskin. Adalah program perbaikan kampung perbatering. Banjir diomongin. Kemudian jalan di kampung-kampung diperbaiki kayak gitu. Jadi persoalan banyak. Nasib supir, nasib tukang sado itu dipikirin. Jadi ada politik kota yang baru di Gemeente begitu ya. Tapi sekali lagi untuk urusan pemimpin kota, pemimpin Batavia itu nggak ada kaitannya sama rakyat. Dan politik Tamrin itu politik arus yang sebenarnya kecil ya, bukan dominan begitu, walaupun suaranya kencang. Nah bahkan nanti setelah kita merdeka, ya kan, itu tetap aja nggak banyak perubahan begitu. Bahkan sampai sekarang? Nah jadi sekarang pun menurut saya kalau kita bicara tentang kota Jakarta, kita masih lihat urat akarnya begitu loh, tentang bagaimana uang, bagaimana politik itu menjadi dua komponen yang sangat pokok bagi siapapun yang memimpin Jakarta. Ini di kalangan elit atau di kalangan bawah ini nih? Ini kan nggak pernah jadi urusan rakyat. Rakyat hanya kayu bakar dari urusan pemilihan pemimpin daerah ini. Kayu bakar bang ya? Ya hanya jadi kayu bakar. Bukan jagung bakar kan? Pertanyaannya kalau nggak jadi kayu bakar selama ini, kalau dalam ilmu sejarah itu continuity and change. Apa yang berubah dan apa yang berlanjut? Yang busuk-busuk kan? Yang jelek-jelek banjir tetap, ya kan? Apalagi kerusakan ekologi tetap. Macet, iya banjir air, banjir kendaraan, banjir orang karena urbanisasi, ya kan? Nggak ada perubahan dalam politik kota yang panjang, walaupun demokrasi berubah, maka ada demokrasi dan pemilihan langsung. Tapi intinya yang saya mau katakan. Jakarta tantangan terbesarnya untuk memilih kepala daerah tetap pada proses yang hidup ratusan tahun. Dia tidak pernah berkait dengan nasib orang banyak. Dia hanya berkait dengan urusan kaum aristokrasi uang dan politik. Itu aja. Jadi kita mengalami involusi dalam periode yang panjang. Istilah dalam Prancis itu longue durée ya. Sejarah yang panjang kita mengalami involusi. Involusi itu tahu gak bang artinya? Kita maju, HP abang berubah nih. Keren. Baju abang branded keren, tapi nggak berkualitas bang. Jadi maju, tapi nggak berkualitas. Artinya kita membusuk gitu aja. Bang JJ Rijal, kalau kami dengar narasinya kok terkesan pesimis sekali dengan sosok pemimpin ke depan. Apakah memang dari 3 pasang yang sudah ditetapkan KPU ini tidak ada yang bisa membawa harapan baru untuk Jakarta? Ya, kalau saya lihat semua kontestan ini belum 5 menit ngomong, salahnya udah 3. Itu gimana caranya saya punya optimisme? Jadi buat saya optimisme itu etika.
Tapi juga saya harus sadar kadang-kadang optimisme itu harus didukung sinisme agar rasional gitu menurut saya. Nah ini problemnya hari ini harus ada yang berani ngomong sinis. Oke. Dari ketiga calon ini kalau Anda lihat sosoknya ada tidak yang seperti itu? Misalnya saya mau ngomong nih ada calon bicara tentang untuk mengatasi banjir Jakarta. Maka kita harus membangun giant seawall. Satu menurut saya isu ini isu yang sudah apkir, barang apkir. Dan nih hamba Allah nggak ngerti bahwa giant seawall ini praktek perdagangan yang busuk dengan menggunakan pendekatan saintifik seolah-olah pseudo science gitu. Ini praktek dari NCICD untuk dagang proyek giant seawall menggunakan data-data yang sudah apkir. Tapi yang menariknya ini kan pertama diintroduksi oleh Belanda yang memang terkenal di negerinya itu pandai membuat proyek-proyek menangani bagaimana datar yang rendah, lebih rendah dari laut itu bisa selamat. Tapi menurut saya Belanda ini punya saingan sama penjajah kita juga yang lama namanya Jepang. Jepang punya proyek namanya JICA. JICA ini kemudian bikin riset juga dan ngasih gambaran bahwa apa yang disebut tentang bahaya ancaman Jakarta tenggelam itu kacau faktanya. Bukan, dan ini karena apa? Karena menggunakan data yang apkir. Data yang udah lama, yang udah basi. Maka JICA membuat riset, nama istilahnya tuh sistem monitor tentang penurunan permukaan tanah. Namanya MONAS itu sistemnya. Dan salah satu daerah yang namanya Muara Baru itu dikatakan mengalami penurunan permukaan tanah 15 sampai 20 cm per tahun. Begitu dipasang monitor itu ternyata cuma 2 cm dan itu tidak setiap tahun. Artinya yang ngomong kita perlu giant seawall ini hamba Allah menurut saya koslet. Bang, sebentar bang. Mar, ini soalnya yang giant seawall ini. Saya bisa kasih contoh lebih banyak. Saya bisa ngasih contoh yang lebih banyak. Masyarakat sambil browsing siapa yang ngusulin giant seawall itu muluk-muluk apa realistis? Langsung aja Andro. Babe Haikal harus komentar juga. Babe Haikal. Tanggapin Babe. Terima kasih. Begini, kalau bicara soal giant seawall, ini sudah dalam kajian negara. Oh jadi Ridwan Kamil yang saya omongin. Ini sudah jadi kajian negara. Dan mudah-mudahan pelaksanaannya pada waktu sekarang. Jadi yang usulkan ini sebenarnya itu bukan Bang RK. Pertanyaan saya negara. Pertanyaan saya nih Bang. Ya. Negara tuh sumber kebenaran Bang. Ya kalau dibandingkan saintis. Ya kalau dibandingkan kalau dengan seorang negara kebenaran ya itu problematik Bang menurut saya. Ya kalau dibandingkan dengan seorang JJ ya enggak lah. Bukan seorang JJ bisa. Bang, jauh. Bukan seorang JJ yang saya mau kasih lihat adalah Bang begini loh. Problemnya adalah ongkos untuk bikin seawall itu berapa duit? Gini saya ulangin lagi. Yang kedua bahaya dari giant seawall itu loh yang menurut saya kalau ide apkir yang sudah diuji secara saintifik itu nggak bisa dipakai. Pertanyaan saya kenapa digoreng lagi? Itu dia. Itu kan kemunduran menurut saya. Saya jelasin lagi sekali lagi. Ini urusan. Jangan sampai jadi proyek ada-adaan gitu Babe. Iya. Saya mau jelasin begini. Proyek giant seawall ini bukan usulan awal dari Bang RK, bukan. Tapi Bang RK lah yang berkomitmen untuk menjalankan. Ini urusan negara. Artinya telah kan dibahas bertahun-tahun. Bappenas juga sudah memberikan rekomendasi. Sebelumnya tidak dijalankan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Kalau begitu baru sekarang Bang, begitu. Pemimpin Jakarta yang baik itu dia melindungi rakyat Jakarta. Justru itu kan buat melindungi. Pertanyaan saya kapan dan di mana giant seawall itu terbukti akan melindungi Bang? Karena itu saya sebut tadi ada riset Bang yang bisa menggambarkan dengan jelas. Jadi disinilah kita bisa lihat sebenarnya ya. Bagaimana pemimpin Jakarta itu tidak menguasai apa itu Jakarta dan problematiknya. Bang, kita kasih hak jawab boleh. Bang jadi kita kasih hak jawab Bang. Hak jawabnya sudah disampaikan bahwa ini proyek urusan negara NKRI yang sudah dibahas bertahun-tahun di berbagai instansi dan mesti dijalankan dan dilalah yang menjalankan itu yang berani menjalankan dan termasuk dalam program utama itu adalah program utama di Bang RK. Tapi nggak Gitu memahami. Bagaimana nggak memahami itu kan usulan beliau sendiri. Bagaimana seorang JJ melawan satu institusi yang disebut negara harus menjalankan itu. Gitu loh. Jadi kita mesti. Bang, Republik ini didirikan oleh orang yang bisa ngomong
dan menjelaskan dan memberi pencerahan kepada state yang merasa dirinya sumber kebenaran. Jadi menurut saya yang namanya demokrasi itu enlightenment Bang, pencerahan. Ya boleh Jadi saja, kalau misalnya Bang. orang tidak mau melihat pencerahan, maka dia di dalam kegelapan Bang, namanya itu zalim. Justru kalau umpamanya satu pendapat, ya, ini kita lihat kan diberikan Abang usulan. mendukung kezaliman atau Babe, apa? ini kita ngomongin kelewat jauh nih. Kalau saya sih kan bicara soal seniman aja nih. Itu dia. Sensible jauh banget. Bapak Ibu, Bingung, bapak-bapak, Ya. bapak-bapak. Puyeng. Bayangin bapak-bapak. Ini yang orang Jakarta ya, Maria. beberapa gubernur yang saya jalanin, ya, saya sampai sekarang masih begini-begini aja. Agak ada tuh John Sewell buat saya tuh kayaknya bullshit banget deh, ya. Gedung kesenian Jakarta aja kagak ada, buat Gunung Betawi kagak ada. Kagak ada sampai gini hari. Kalau cuma dilihat satu, iya, ya, kita punya 70 yang salah satunya juga gedung kesenian Bang. Ya mana be? Ikan belum jadi. Ceritanya. Oke. Ya, kalau tadi sudah dijawab ya, tapi kita Ada juga ingin dengar tuh. 70 salah satunya yang disebut oleh beliau, salah duanya yang disebut oleh ente, salah Be. tiganya. Salah tiganya ntar oleh tahan dulu, semua. Pak, kalau Babe. gitu Ada ya. 70. Ini Baru Be, satu, gitu loh. kampanye belum mulai Bay. Tapi Tenang, janji-janji Be, udah tenang. pada ditagih nih para seniman Jakarta Nah, Be. makanya itulah Harus hari dijawab ini- sesaat lagi Be ya. hari ini Kita harus kita jeda kan- dulu Be. Ditahan dulu Babe. Gaspolnya ditahan dulu Be. Kita harus jedanya di catatan demokrasi pemirsa. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Babe, tadi masih banyak yang belum tuntas nih. Kayak nampaknya belum kampanye, baru juga daftar. Tapi sudah ditagih janji-janji banyak banget, Babe. Siap gak nih para pendatang baru nih? Itulah yang saya mau RK sampaikan Suswono. begini. Saya berharap gitu ya. Dalam acara ini yang digagas oleh catatan demokrasi yang mantap TV One punya ini adalah Bisa aja Bang. endingnya Babe, itu, bisa. outputnya itu bukan main jelek-jelekan program. Main dukung-dukungan gitu loh yang saya kepengen. Kita ini orang Betawi, orang Jakarta, kebetulan keluarga saya dari Tenabang dan kakek kita nama jalannya udah diganti tuh, Jalan Mas Habi tuh ya. Terima kasih nih. Ya. Nengok kemarin terima kasih ya. Itu udah sebagai bukti bahwa kita itu orang situ. Jadi kita kepengen endingnya dalam acara ini adalah memberikan edukasi gitu loh. Bahwa nggak usah musuhan. Beda ya nggak apa-apa. Siapapun yang nanti menang nanti, Mbok ya mengajak juga program-program yang mungkin bisa dipakai. Tapi kalau dikritisi kan nggak apa-apa dong, Gitu Babe. loh. Kenapa? Kalau dikritisi kan nggak apa-apa dong. Oh, memang nggak apa-apa, Masa justru belum kita menjabat tapi justru nggak mau kita dikritisi? mengkritisi itu bukan cara mencela. Kan kita udah capek. Masa nggak capek begini terus mencela-celaan program, menjelek-jelekan program, yang ujung-ujungnya masyarakat gitu yang menjadi korban. Nah sekarang, yuk baik main adu program itu lebih indah. Ya, bukan main jelek-jelekan. Kasus yang terjadi kemarin, ya, yang seorang diteriakin gitu. Ini kan betul-betul mencerminkan ketidakdewasaan gitu loh. Dijelek-jelekin lah, sekarang lagi dibongkar lagi lah, masing-masing dibongkar. Aibnya jadi main bongkar-bongkaran aib, tiga-tiganya lagi aibnya semua diangkat. Udah dong, apa nggak capek kayak begini? Kita pengen ngebangun ke depan, bisa move on dong. Itu yang saya harapkan dari hasil diskusi ini. Bang Kubil boleh komentar dulu Bang Kubil. Kemungkinan besar programnya menurut Babe itu konkret. Kritikan, saran semuanya ditampung. Nanti kita coba realisasikan, itu versi Babe. Bukan cuma itu, kita ajak, yuk duduk Dilibatkan yuk juga, sama-sama yuk. Setelah jadi nih, yuk duduk yuk. Program lo apa ya? Barangkali ada yang bisa gue kerjain, begitu kan? Itu indahnya. Oke. Demokrasi. Bang Kubil. Indah di awal sih Bang biasanya. Asik. Sebenarnya sih kita nggak muluk-muluk ya. Ya di sekolahan itu sekarang mulok Bang, gimana ya muloknya? Muatan lokal buat anak-anak kita. Kagak ada tuh Bang. Gak ada Be, mohon maaf kagak ada. Sama Ji, itu yang Anda bilang, itu yang akan kita perjuangkan. Baru diperjuangkan kan. Belum jadi. Lagi-lagi 2 Baru kali juga belum daftar, jadi. Ya, nama kayaknya janji udah capek deh gitu deh. Belum jadi. Kalau orang bilang kita udah pegel sebenarnya sih Be. Pegel banget kita ini sebagai orang Jakarta yang lahir di Kemayoran, udah berapa istilahnya udah nomaden ke sono kemari. Ya, Anda lihat sih seniman Betawi dari dulu bukannya maju malah jadi nyusruk ya. Apalagi kemarin 2 tahun kita memang udah nggak ada kegiatan ya, ada pandemi kan.
Itu yang namanya seniman tradisi, itu gongnya sampai mules gongnya tuh. Gendangnya sampai lumutan. Saya pernah datang. Apa ada yang pikirin kagak ada tuh? Saya pernah datang ke tempat keseniannya Bang Kubil. Bang Kubil, kita datang ke sono, kita memberikan sambutan dan kita memberikan support pada waktu itu supaya apa? Supaya disebarluaskan yang kayak begini. Ani juga kebetulan ada yang Sanggar Tari Lenong juga. Nah, ini ke depan bakal salah satu menjadi program utama gitu loh. Bayangkan coba, 26% loh orang Betawi tinggal di Jakarta, yang lain udah pindah ke Bojong, pindah ke mana? Apa lagi solusinya? Nah, itu ada bagian dari 70 program itu, mudah-mudahan nanti pada waktunya. Saya bukan jubir dan saya nggak ada hubungannya dengan apapun. Ini cuma saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti pada waktunya akan terjadi harapan-harapan kita. Mbak Be, tadi kan ada 70 program ya Be. Banyak bener tuh 70 program Be. Tapi paling tidak program yang paling utama dan juga konkret deh untuk dijalani paling tidak selama 5 tahun pertama apa tuh Be? Biar nanti jubir yang akan menyampaikan. Saya akan menyampaikan yang utama yang salah kan Oke, salah satunya yang paling cantik nih, yang paling cantik menurut saya ya, bahwa setiap RW akan diberikan kebebasan untuk pertama mendapatkan aliran dana pusat, dan setiap RW minta program prioritas RW masing-masing. Bahkan akan didampingi setiap kecamatan satu konsultan untuk arsitektur bagaimana prosesnya. Sebab apa? Sebab ini penting, nggak bisa diterapkan secara top down semua. Yang paling penting adalah bottom up. Ini yang kita terapkan dan itu saya yakin hanya Bang RK yang punya program seperti itu. Bang Kubil gimana Bang? Iya, bangsa ini ada kan karena budaya ya Be. Itu kita pahamin banget ya, Basar karena budaya, ada sampai sekarang kita duduk ini kan karena budaya. Kita miris sih sebenarnya, budaya kita ini hampir udah ditinggalin. Ya anak-anak itu bahkan bini saya di rumah lebih sedang drakor dari seni Betawi gitu loh. Nah ini gimana nih sebenarnya, salah siapa sih sebenarnya? Apa salah mak kita yang ngandungin kita nih? Gitu kan. Ini budaya kita udah makin lama nih bicara soal Betawi ini kayaknya udah apa ya? Panggang jauh dari api gitu loh. Kalau keluhan Bang Kubil seperti itu sama dengan keluhan saya. Bang, saya di Kebon Kacang 6 nomor 12. Sebelah saya hotel, sebelah kiri saya hotel, sebelah kanan hotel. Tapi Anda tetap bertahan tuh Bang. Gimana nggak miris tuh, sebelah kanan kita hotel, sebelah kiri hotel, kita tinggal sendirian di Kebon Kacang 6 nomor 12. Sampai sekarang kita bertahan tuh Bang. Ya, nah jujur artinya aja, Babe, keluhan kita sama. Bukan cuma kesenian yang hilang. Rumah-rumahnya juga udah pada hilang, berganti dengan semua. Terus kita mesti nangis sekarang? Enggak dong. Kita susun program, dukung yang baik, hebatkan ini semua jadi Jakarta lagi, gitu loh. Kalau itu tadi Andro kata calon pendatang baru, ya kan? Itu kalau versi kata Ridwan Kamil dan juga Suswono. Akamsi gimana Akamsi? Pramrano gimana nih Bang? Khususnya Rano Karnonya. Bang Gilbert, boleh Bang? Program-program unggulan yang kira-kira bisa menggait masyarakat di Jakarta Bang. Baik. Kalau program unggulan secara spesifik belum dipublish ya, belum dimunculkan. Tetapi kalau kita melihat persoalan di Jakarta ini kan sangat kompleks. Dan ini sekarang sedang dikumpulkan semua untuk kemudian kita lontarkan apa yang akan dilakukan. Kalau melihat Jakarta seperti tadi disampaikan, ada beberapa hal yang juga buat kita agak membingungkan kan. Ada yang mau bangun di atas kali segala macam. Apakah kemudian kita mau membahas itu? Kan tentu ya saya menyampingkan lah ya, karena saya tidak ingin terlalu jauh dulu melangkah, karena ada yang mau bangun di atas kali loh. Ya, nah kemudian ya, jadi ada beberapa hal yang kita lihat di Jakarta ini kan sangat pelik masalahnya. Tadi saya sangat terpengaruh dengan ucapannya Bang JJ ini, inkonsistensi. Monas kan dibangun oleh Bung Karno dulu untuk menjadi gedung tertinggi. Apa yang dilakukan oleh Orde Baru? Banyak gedung pencakar langit yang kemudian sekelilingnya lebih tinggi dari Monas. Padahal konsepnya itu kan konsep Eiffel di Paris. Kalau kita ke Paris dari ujung langit sana pun kita melihat Eiffel itu sendiri. Yang lainnya 4 lantai semua dan monoton, cakep. Dulu Monas kan begitu konsepnya. Lalu kemudian inkonsistensi. Masalah transportasi kan. Dulu kita punya tram, hilang. Begitu mau dibangun jalur LRT, ketemu jalurnya loh. Ada inkonsistensi di dalam pengembangan Jakarta, dan kalau kita perhatikan dari Mas Pram sama Bang Rano mengatakan bahwa inkonsisten ini harus dihentikan sehingga pembangunan Jakarta ini berkelanjutan. Kalau kita tidak konsisten dengan rencana dari awal, RPJMD, kemudian rencana yang digaungkan baik dari daerah maupun dari pusat,
Jakarta ini akan kemudian bergerak zigzag, tidak pernah maju ke depan. Tapi kalau kita konsisten, maka akan maju. Contoh, mungkin kita menganggap remeh komunisme, bukan komunisme lah, Moskow di era komunisme. Tapi mereka konsisten mengembangkan kota Moskow-nya. Transportasi terbaik ada di mereka. Transportasi terbaik, kalah itu negara lain. Hal-hal seperti ini saya sangat menyetujui apa yang disampaikan oleh Bang JJ tadi. Dulu kita punya Air Petra, sekarang kan jadi sarang nyamuk, sarang narkoba. Loh, satu-satunya tempat di Jakarta di mana tidak ada perbedaan kasta, tidak ada perbedaan identitas adalah Air Petra. Coba ke mall, orang kaya, hari Jumat udah beda lagi antara aliran ini, hari Minggu beda lagi aliran ini. Di mall udah langsung kasta. Satu-satunya tempat di Jakarta di mana tidak ada perbedaan kasta hanya di Air Petra. Air Petra sia-sia. Coba itu inkonsistensi itu dihilangkan. Kita konsisten mengembangkan Air Petra, mungkin budayawan akan bisa berkecimpung di situ. Mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Bang JJ bisa mengembangkan di situ. Tapi seperti ini Bang Gilbert, supaya balutan gagasan itu tidak terkesan normatif dan menjadi kelebihan dibandingkan kandidat lain, apa sebenarnya dari Pramono Rano ini? Karena kan munculnya Pram dan Rano ini di menit-menit terakhir ya Bang ya, pendaftaran di KPU. Mungkin sama seperti yang tadi Bang Haikal sampaikan, kita menunggu resmi apa yang akan disampaikan oleh beliau. Sampai sekarang kan kita melihat Mas Pram masih menjajaki, kemudian semua berbicara dengan warga, apa yang mereka harapkan dari seorang gubernur. Itu juga yang tadi disampaikan oleh Bang Kubil tadi. Dari dulu saya begini aja. Ya kan Bang Kubil? Apa yang diharapkan oleh warga? Karena sebenarnya Pamong Praja ini kan untuk melayani kan. Dulu kan di zamannya Ahok kan melayani. Semua KTP bisa selesai. Kita punya clue dulu sebuah sistem yang membuat semua petugas di kecamatan tidak akan berani dilaporkan. Kemudian berganti menjadi jaki lebih bagus, tetapi ada yang hilang di jaki di mana tidak ada punishment kepada petugas yang lalai. Dampaknya apa? Ya petugasnya kita datang, dia bos lagi angkat kaki, mau ngapain lu gitu. Coba di zaman dulu, kita laporin di clue, hilang tuh orang jabatannya. Semua bekerja dengan baik, tetapi juga ada rewardnya, dapat tukin yang lebih besar. Sekarang tukinnya masih jalan, kinerjanya menurun. Loh, kita melihat, ini kan kita mau memilih gubernur yang mau melayani kita, yang mau menyelesaikan masalah Jakarta yang begitu kompleks. Nggak mudah. Kita harus mencari yang terbaik dari antara calon yang ada. Oke, kalau yang seperti ini sesuai nggak Bang JJ? Ya, yang menarik dari Jakarta itu dia punya pembahasan paling banyak. Dia dipelajari, diteliti oleh banyak ahli ya. Kampus menghasilkan riset, menghasilkan karya ilmiah yang sangat kaya menurut saya. Dan semua problem Jakarta dari mulai banjir orang, banjir air, banjir kendaraan itu banyak sekali studi menurut saya. Perubahan rencana tata ruang menjadi rencana tata uang gitu ya, RT RW menjadi RT RW uang gitu ya, itu banyak sekali. Jadi menurut saya buat siapapun yang berkontestasi dalam Pilkada Jakarta, dia itu sangat untung. Karena apa? Karena Jakarta menjadi sentra penelitian. Jadi apapun problemnya dia dengan cepat bisa mengakses. Persoalan besarnya adalah dalam konteks ini perkembangan riset, pengetahuan tentang Jakarta itu ada jurang dengan elit politik. Jadi elit politik ini nggak punya tradisi baca, nggak pernah menghargai riset. Bahkan yang latar belakangnya akademisi dan gelarnya berlapis-lapis gitu, itu nggak punya. Bang Albert tadi berdasarkan riset pengalaman yang ke belakang seperti apa dan ya, kemudian akan dilanjutkan. Itu yang tadi saya bisa katakan, banyak sekali calon menurut saya. Itu setiap bicara saya dengan mudah bisa melihat mereka belum 5 menit itu tidak 3 salahnya gitu. Termasuk calonnya Bang Gilbert? Iya. Oh. Ya, jadi itu yang saya katakan, beruntungnya di Jakarta adalah banyak sekali riset, cuma persoalan besarnya ikro. Oke. Ikro membaca, nggak ada yang baca. Tapi banyak karena politik ini urusan uang, jadi yang dibaca buku rekening bank. Aduh, baca Bang Gilbert, baca Bang, katanya Bang. Kita mesti melihat masalah ini dengan kepala dingin ya. Tentu tidak akan pernah kita temukan pemimpin yang sempurna. Pemilihan adalah memilih yang terbaik dari calon yang ada. Bukan kemudian kita mengatakan maunya saya. Karena kalau maunya
Bang Haikal, maunya Bang JJ, maunya Bang Kubil, tentu berbeda dengan maunya saya. Ada 4 orang maunya beda. 3 akan mengatakan tidak cocok dengan pilihan saya dan itu wajar-wajar saja, itulah demokrasi. Tapi bahwa kemudian kita memilih berdasarkan apa yang terpilih secara mayoritas, ya itulah gubernur kita. Nah, kembali ke yang tadi, inkonsistensi ini saya sangat pentingkan sebenarnya, karena itu kita harapkan, karena itu yang kemudian Mas Pram mengatakan saya belanja masalah untuk melihat. Dan saya akan teruskan program yang sudah ada. Karena masalah yang tadi disampaikan oleh Bang JJ, masalah penurunan permukaan air, kan karena disedot dari bawah. Air laut intrusi sampai ke Monas, sekarang mungkin udah sampai Cempaka Putih barangkali. Udah banyak kandungan garamnya. Apakah ini kemudian akan kita biarkan? Karena kan daerah yang paling tercemar itu adalah daerah Jakarta Utara. Di sana juga tidak ada saluran air limbah. Orang ambil air tanah yang sudah ada E. coli, manusia. Apakah kemudian air pam akan dialirkan ke sana pertama dulu? Ternyata tidak. Ternyata tidak loh pam sekarang. Larinya ke timur dan ke selatan dulu, nanti baru kemudian perlahan-lahan menuju ke sana. Ini akurat datanya. Lalu kemudian inkonsistensi ini apakah kemudian akan diputus oleh gubernur yang akan datang? Bahwa Jakarta ini harus kita buat lebih baik. Kan kita juga yang merasakan, mahasiswa juga yang merasakan. Makanya kemudian kita harus mendorong ini agar tetap diperbaiki dengan cara yang lebih konsisten. Tapi wacana yang malam hari ini dibawa oleh Bang Gilbert dan juga Babe masih salah di mata Bang JJ Rizal semuanya. Ya, ada satu lagi yang ketinggalan, Dharma dan juga Kun. Kita dengarkan bersama gagasan apa yang dibawa oleh pasangan Dharma Kun dari jalur independen. Sesaat lagi, hanya di Carta Demokrasi ini. Sekarang Maria kita akan libatkan mahasiswa. Mahasiswa ini juga warga Jakarta juga nih, betul. Mau bertanya langsung kepada siapa Bang? Kenalan dulu silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Reynald Rizky Parlaungan, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional. Saya warga Jakarta juga? Iya, saya warga Jakarta. Daerah mana? Daerah Lenteng Agung, Oke, Jakarta Selatan. LA. Saya ingin bertanya kepada Bapak Komarudin, jadi kandidat dari Dharma Kun itu kan ada isu pencatutan KTP tuh. Nah, pertanyaan saya bagaimana sih teknis dari pencatutan KTP tersebut? Apakah menyewa database server dan mengumpulkan soft copy atau soft filenya, atau seperti zamannya Ahok dulu ke mall-mall lalu mengumpulkan KTP-nya gitu? Karena teman saya pun si Yazid ini dia tidak mendukung salah satu terutama Dharma Kun tersebut ya, tapi namanya sudah ada di KPU kan? Yang mana bro? Iya. Orangnya yang mana? Pada saat itu petugas dari PPS Kelurahan itu datang untuk memverifikasi bahwa benar apakah Anda mendukung paslon Dharma Kun. Nah, dan saya tuh merasa tidak pernah ngasih KTP ke paslon tersebut. Nah, maka saya merasa diri saya itu nggak nyaman lah. Mungkin data saya sudah jebol atau bocor gitu. Catut ya? Ya dicatut sama paslon Dharma Kun. Refleks kali bro? Enggak. Kok kesannya nggak sudi banget sih? Ya sebenarnya antara sudi dan nggak sudi, karena merasa saya pernah foto-foto KTP untuk verifikasi berkas yang lain gitu. Mungkin dari situ, atau data saya ke-hack secara online. Apa mungkin bisa juga dari dealer-dealer yang pernah mengumpulkan KTP kan? Bisa juga itu. Oke, langsung dijawab Bang Komarudin. Baik. Jadi soal KTP ya. Langsung ditembak soal langsung KTP. Langsung dari warga Lenteng Agung tuh Bang. Jadi kita sendiri pun yang mengajukan KTP itu tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada pencatutan KTP. Jadi oleh karena itu mustahil lah kalau oleh calonnya atau kandidatnya. Jadi dengan perkataan lain, kita pun tidak tahu itu bagaimana caranya. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan, silakan ditempuh aja jalur hukum ya. Nah, kita tidak tahu itu. Oke, tadi ditanyakan juga Bang, kalau begitu mekanismenya seperti apa tuh pada saat pengumpulan? Jadi pengumpulan KTP itu dilakukan secara door to door atau dikumpul body per body, kemudian diekspos oleh KPU.
Jadi kalau ada misalnya KTP saudara misalnya dicatut, ya silakan ditempuh jalur hukum. Yang jelas dengan ditetapkannya oleh KPU 3 pasangan, 2 dari partai, 1 independen, udah selesai masalah KTP. Menurut saya udah selesai. Tapi kan data yang masuk ada, Bang. Bagaimana? Tapi kan data yang masuk, laporan ke Bawaslu dan juga beberapa data. Silakan. Salah satunya. Kalau Bawaslu, menurut saya caranya tidak benar. Masa panggilan pertama hari ini, panggilan kedua idealnya kapan? Tapi panggilan kedua besok, panggilan ketiga lusa. Itu cara manggil yang tidak betul. Jadi kalau memanggil minimal 3 hari dulu. Atau jarak 3 hari lah minimal. Jadi oleh karena itu cara manggil hari ini panggilan pertama, besok panggilan kedua, besoknya lagi panggilan ketiga, itu tidak benar. Karena setahu kami Bang, seingat kami alasan Bawaslu karena waktunya sudah begitu mepet dengan masa pendaftaran Bang. Tidak bisa kalau alasan karena itu. Silakan ditempuh jarak 3 hari. Kalau tidak jangan dipanggil. Kenapa KPU bisa melakukan seperti itu sedangkan yang lain 3 hari? Itu tidak benar. Jadi tidak benar itu. Tapi ya sudah Bang, itu sudah sudah berlalu. Tapi karena dengan KPU telah Bang, menetapkan 3 pasangan, berarti kita anggap masalah itu dianggap telah selesai. Nah, terkait dengan Pilkada DKI, saya jadi teringat 12 tahun lalu. Di mana kalau saya mau naik mobil saya adalah mobil tertentu. Langsung gubernurnya datang dari Jawa Tengah bawa ke Jakarta. Tetapi sampai dengan hari ini mobil itu belum kelihatan mereknya. Apa saudara tahu mobil apa itu? Enggak. Sampai hari ini tidak kelihatan itu mobilnya. Lupa Kemudian, kita Bang. Abang coba ingatkan kami mobil apa itu Bang? Lupa Bang kami Bang. Saya juga udah lupa saya. Tetapi kemudian saya gunakan itu, ternyata saya harus jadi presiden. Ternyata setelah jadi presiden, saya pindah ibu kota itu ke Kalimantan Tengah. Karena cita-cita Presiden Republik Indonesia pertama kali adalah Jawa Tengah. Kalimantan Tengah. Tapi setelah di Kalimantan Tengah, belok ke kanan dikit. Akhirnya jadilah IKN. Oke. Poinnya apa poinnya? Yang mau saya katakan itu mobil gaib poinnya. Ya begitulah. 12 tahun lalu merek mobil itu. Demikian juga dengan mengatasi macet. Bang, abang jangan tariknya terlalu nasional Bang. Kita balik ke Jakarta Bang. Kita balik ke Jakarta. Bang. Ke Pilkada Jakarta. Kan dari Jakarta dulu. Kan dari Jakarta dulu durasi, kan? Bang, durasi. Jangan-jangan curhatan yang 12 tahun lalu keluar semua malam hari ini dari Bang Kamarudin. Di Jakarta dulu. Katanya di Jakarta itu macetnya luar biasa. Kemudian setelah 2-3 tahun dia bilang, Gubernur Jakarta gak cukup dia menyelesaikan ini macet ini karena ternyata 3 provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI dan Banten sehingga tidak cukup jadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi presiden tidak cukup juga. Bang, ini jadi. bahas siapa sih Bang? Kan kita bahas pasangan Anda Bang. Pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana Bang. Kita fokus di sana saja Bang. Maksudnya begitu. Nah. Jadi yang dimaksud ini Dharma sama Kun berarti Bang ya? Ini kemudian ada lagi, Bang, ya? Ada lagi calon gubernur. Tahu-tahu 4-5 triliun habis gak jelas kemana uangnya itu.
Kemana uangnya? Bang Kamarudin. Itu kun payakun. Namanya warga Jakarta ada yang bingung nih Bang. Kun payakun. Oke. Bang Jadi Kamarudin, kalau seperti menyelesaikan ini. Bang Kamarudin. menyelesaikan masalah Jakarta, Bang Kamarudin, tapi sepertinya pasangan Dharma Porong dan Kunwardana ini Bang mendapatkan tudingan yang cukup terang benderang Bang. Dianggap katanya ini hanya pemanis pelengkap saja di pilkada. Pasang Tidak punya boneka taringnya, katanya Bang. kalau Kuncoro apa? Siapa lagi tuh Bang? Kunwardana Bang. Kunwardana ya. Jadi Kuncoro lagi. Sebentar ini. Kunwardana. Ini kita konfirmasi. Kalau jadi juru bisa di bicaranya gubernur bukan. DKI. Tentu nggak jadi Mulyo. Iya kan? Cukup begini aja. Kalau di depan bangun perkantoran, tapi di belakang perumahan Oke. atau katakanlah apartemen atau rumah susun. Jadi kalau orang di depan kerja, pulang ke belakang jaraknya cuma 1 kilometer. Jadi anaknya sekolah cepat pulang. Istrinya ngurus rumah tangga nyaman. Tidak ada lagi anak-anak kena narkoba. Karena si bapak pergi ke kantor cepat dari kantor Itu dengan bukannya ke rumah. programnya Makasih Pak, makasih Programnya Pak. Pak Itu RK ya? program Bang RK. Bukan Pak Terima RK. kasih. Beliau Yang sudah kedua. menjelaskan program Bang RK. Terima kasih, terima kasih. Ya. Yang kedua, sungai itu jangan dibangun. Kalau bisa semua pinggir sungai itu dibangun apartemen. Jadi sungainya di pinggir sungainya itu dibersihin, tapi di daerah situ dibangunlah apartemen. Ini program Bang, ini Dharma Kun programnya atau Anda, program Ridwan Suswono Bang? Yang abang tadi barusan sebutkan. Bagaimana? Programnya punya Dharma sama Kun atau Saya Ridwan bantuin Kamil jawab, Suswono? Bang. Mirip-mirip Bang. Saya bantuin jawab Bang. Ini programnya Yan Farid Bang, Menteri Perumahan Bang 2012. Jadi RK nyontek Bang. Nyontek Itu yang program- baik itu bagus Pak. Itu di Nyontek jalan yang baik Bang, bagus. itu di Ganggang udah banyak sekarang. Terima ngampar kasih. semen. 2 aja program Bang RK sudah dijelaskan. Kemudian sama Bang apa Komarudin. namanya itu? Misalkan katakanlah perumahan terpadat penduduk deh, Jakarta Pusat, tepatnya di Mana tuh Bang? Menteng. Pulau. daerah itu, daerah Jatinegara. enggak Cikini, Daerah Cikini, mana? Cikini. belakang Polres itu deh. Ini berasa main kuis jadi kan? Nah, itu lebih banyak, lebih padat di situ. Kalau di situ dibangun apartemen, kita kira 5 atau 6 unit, itu saya rasa apartemen kemacetannya itu akan sirna, akan hilang. Jadi marilah kita menyelesaikan masalah di Jakarta ini dengan membangun perkantoran di bagian depan, perumahan di bagian Oke. belakang. Itu salah satu program Anda betul Bang? Pasangan Betul. yang Anda dukung? Jadi tidak perlu Oke. pergi ke Bekasi 2-3 jam, 6 jam sehari, pergi ke Bogor 2-3 jam sampai 6 jam sehari, pergi ke Depok dan sebagainya. Tetapi antara rumah dan tempat pekerjaan itu sangat berdekatan. Bang Kamarudin, mohon maaf Bang. Nampaknya ada warga Jakarta yang bingung Bang. Kita berikan kesempatan dulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ya? Ada. Nih, jadi ini pembahasan terlalu jauh Bang, sampai ke apartemen-apartemen. Tadi saya nanya poin inti 1, yang pertama itu KTP. Nah, tadi Abang bilang KTP bahwa udah selesai. Kalau Sebentar, Bang, enggak, kita saya dengarkan belum dulu, merasa kita dengarkan terjawab. dulu, silakan. Nah, Abang menjawab kalau KTP itu dikumpulkan door to door ke rumah-rumah. Sedangkan yang saya dapatkan malah petugas BPS verifikasi data saya bahwa saya apakah mendukung paslon Dharma Kun. Ternyata saya disuruh ngisi selembaran untuk tanda tangan dan menjawab tidak gitu. Tapi Abang bilang door to door. Sejak kapan tim dari Dharma Kun itu datang ke rumah saya? Enggak pernah tuh. Bang Kamarudin, ditanggapi Bang. jadi Relawannya begini. nggak nyampe rumah Yazid ya? Jadi Kurang begini. puas jawabannya tadi Bang. Jadi begini. Jadi bukan kedua calon datang ke rumah saudara. Tim Relawan. Yang relawan-relawan itu yang pergi, relawan-relawan Saya tidak merasa relawan pernah datang ke rumah, tapi data saya tiba-tiba ada di verifikasi PPS. relawan-relawan yang mendapatkan itu KTP. Bagaimana caranya? Relawan-relawan juga yang mengekspos. Tetapi bagaimana caranya di sana itu? Siapa yang mengekspos, siapa yang memasukkan KTP-nya, itu sudah selesai oleh KPU. Jadi siapa Bang yang salah di sini? Kalau kasusnya Zia tadi? Ya coba saudara saya tanya, siapa yang salah? Saya kan tanya Lah, ke Abang. tidak mungkin, Bang. Kan Abang tim Bang, suksesnya. Bang, nggak mungkin. Siapa yang salah? Nggak mungkin Suksesnya. KPU Saya bisa kan salah tanya, gitu Bang. kan?
Karena KPU itu mendapatkan data kita dan diverifikasi oleh petugas BPS ke rumah. Nah, itulah jawabannya yang saudara yang masih minim. Jadi saya kasih tahu begini. Oke. Adanya KTP itu dimasukkan oleh semua orang itu masuk ke KPU. Yang memasukkan kita tidak tahu siapa. Berarti tidak merasa mengumpulkan ya. Tapi yang jelas orang yang mengumpulkan KTP itu langsung face to face. Oke. Jadi ini adalah ke saya gitu. Ini adalah sepertinya ini adalah permainan money politik. Konspirasi Bang. Oknum relawan gitu Oknum ya, oknum relawan berarti. Baik, Bro. Karena kalau Bang Kamarudin, sepertinya soal KTP ini nggak kelar-kelar. Padahal Dharma sama timnya sudah maju, yang masih jelas terima KTP di yang satu. jelas KPU sudah memutuskan dianggap telah selesai. Baik. Berarti nggak ada solusi dari ini Bang ya? Oke. Baik, Bapak-bapak. Siap. Ada satu yang belum bicara ini, jubir Anies Baswedan Bang ya. Dukung aja. Abang malam ini jangan jadi penonton Bang, harus komentar juga Bang. Meskipun Sebagai yang sudah berpengalaman gitu ya. Meskipun sudah tidak ikut berlayar, tapi paling tidak ada gagasan saran karena kami dengar Anies ditawari untuk menjadi tim juru kampanye. Malam ini saya jadi pendukung Anies ya, nggak jadi jubir lagi, udah selesai ya tugasnya. Ditahan dulu ya, Bang. Tapi nanti ya Bang ya, Kita kembali sesaat lagi pemirsa. Sejadah. Kita ke Bang Mustafa Nara yang tetap loyal, tetap setia dengan Anies Baswedan. Meskipun tidak berlayar, tapi kami dengar kabarnya Anies Baswedan ditawari untuk menjadi juru kampanye dari salah satu kandidat. Wah, betul nggak tuh Bang? Kalau orang nawarin itu banyak. Dulu waktu awal nawarin lu saya dukung, 3 partai ini setia mendukung Anda jadi gubernur. Ayo pergi juga. Kalau soal tawar-menawar itu banyak tawar-tawaran itu. Karena Anies itu orang terbaik saat ini ya, mohon maaf ya. Jadi orang menawar pasti banyak itu. Jadi begini, pertama yang perlu saya sampaikan, dalam pengalaman Pilkada Jakarta ataupun Pilpres, menguliti calon itu udah hal biasa, nggak usah kaget. Karena memilih seseorang menjadi pemimpin, itu harus dilihat masa lalunya, saat ini maupun program masa mendatang. Itu 3 itu harus diperhatikan. Nggak mungkin kita hanya melihat programnya aja, itu yang buat ahli bisa, mulu-mulu itu. Bagaimana jejak rekamnya kemarin-kemarin. Kadang saya itu berpikir gini, coba ya kalau Anies kemarin tidak dijegal oleh sistem politik yang amburadul seperti hari ini. Kontinuitas pembangunan Jakarta itu akan sempurna. Tapi qadarullah itu ada pilpres yang menyebabkan kemudian kontinuitas itu terputus. Kalau Anies gak ikut pilpres mungkin nggak ada masalah itu. Begitu Anies ikut pilpres, mungkin kemudian timbul masalah baru, berimbas ke pilkada. Jadi hal biasa, oleh karena itu jangan kaget kalau kemudian seluruh calon ini, baik yang independen maupun yang mengikuti partai, parlemen, dikuliti biasa aja, nggak usah marah-marah, nggak usah tersinggung. Memang itu tujuannya masyarakat Jakarta ingin tahu masa lalunya, sekarang atau masa yang akan datang. Teman-temannya siapa, partainya siapa, lingkungannya seperti apa, apakah dia punya cacat, biasa saja. Anies dibully sejak sebelum jadi gubernur udah biasa aja, nggak perlu marah, nggak perlu lapor polisi. Politik begitu. Maka dia ada adikung politik begini. Sebenarnya politisi itu sejatinya seni mencari kesalahan orang lain. Tidak pernah mencari kebenaran kita sendiri untuk orang lain. Itu ada gium politik. Jadi nggak usah kaget kalau politisi kemudian menguliti kesalahan calon-calon yang akan memimpin DKI. Baru calon ini. Maka dari itu saya kadang berpikir begini lagi. Jakarta itu mbok jangan jadi coba-coba gitu loh. Ini kan akibatnya kan lucu-lucu janjinya, mohon maaf tiga-tiganya, mohon maaf ya. Janjinya lucu-lucu. Dulu Pak Jokowi itu janji pertama apa coba? Kalau saya jadi gubernur belum puas tadi. Kalau saya jadi presiden macet banjir selesai. Ada lebih mudah menyelesaikan itu. Di Kompas ditulis tuh. Tapi sampai beliau jadi presiden mau selesai mau lengser ini. Nggak selesai juga macet banjir. Emang pas zaman Anies selesai Bang masalah itu? Kenapa? Emang pas zaman Anies? Kalau yang dipakai ada isu adalah banjir dan macet, nggak akan selesai. Ini masalah sejak dulu kan zaman Belanda sudah disebut, nggak akan selesai. Maka jangan main di isu itu, apalagi dipakai janji. Nah, sekali lagi ada gium di sini. Jangan terpukau dengan janji-janji politisi, karena politisi itu pandai berjanji, tidak pernah menepati. Jadi hati-hati. Janji udah hal biasa sehari ketika itu kampanye.
Nanti setelah kampanye kembali ke aslinya, kembali ke setelan pabrik. Oleh karena itu, kalau Jakarta ini hanya untuk coba-coba nih, tapi kan udah selesai nih, Anies sudah nggak berlayar lagi. Maka janji apapun ini harus ditepatin kalau bisa. Tapi bikin janji itu gampang kok. Akan kita gratiskan apa, JIS? Kita akan menjadikan JIS sebagai base camp Jackmania. Begitu ditanya nanti Pak RK mau cinta Persib apa Jackmania? Boboto atau Jackmania? Boboto atau Jackmania. Jadi memang ini pertanyaan sulit karena ini gesekan antara Persib dengan Bobotoh dengan Jackmania. Ini menjadi isu yang sangat sentral ketika menjelang pilkada ini. Dulu terkenal sekali tuh ucapan Pak RK aing, no aing apa tuh saya nggak bisa baca. Tapi artinya kira-kira jadi ananiah kalau bahasa Arabnya itu, keakuan, kecintaan dia kepada Bobotoh itu ya, itu seperti sudah mendarah daging. Begitu pula Anies, Jackmania banget gitu, Jackmania banget gitu. Jadi kalau nanti misalkan RK jadi gubernur misalkan, ini sudah di awal ya, kemarin pengajian di mana itu, diteriakin gitu, udah biasa aja, jangan sampai, memang begitulah ciri khas warga yang belum siap menerima pemimpin baru. Karena apa? Enggak kontinuitas terus. Coba kalau Anies lagi 5 tahun lagi selesai itu. Sekali-kali 2 periode masih seperti presiden. Anies lagi Bang Mustafa Naran. Tapi bukan begitu, itu sudah fakta. Anies nggak bisa berlayar lagi, kita terima. Soal kecewa, ya pasti kecewa. Seluruh pendukung Anies termasuk saya ini kecewa banget gitu. Orang sebagai Anies jegal dengan sistem politik yang amburadul seperti hari ini. Maaf tak sebut amburadul ya, karena kita faktanya seperti itu. Politik kita itu labil. Last minute pendaftaran bisa diubah aturan. Sejak Pilpres sampai Pilkada. Ya kan? PP 90, PP 60. Putusan 90, putusan 60 bisa berubah last minute pendaftaran. Labil sekali. Dalam satu sisi kadang itu langsung diakomodir oleh DPR. Di sisi lain kadang-kadang diperlambat nggak usah diurus. Karena berkaitan dengan anak Raja Jawa. Katanya begitu. Oleh karena itu memang Jakarta ini menjadi epicentrum. Ya, epicentrum. Siapapun yang ingin jadi presiden biasanya lari ke Jakarta. Oleh karena itu saya memahami betul. Seorang politisi partai GAE warnanya kuning terjadi begitu tarik ulur. Karena terkait dengan 2029, yang satu pengen nanti jadi presiden, tapi ada saingan, oleh karena itu nggak boleh ke DKI, udah di Jawa Barat aja. Tapi Pak Haikal harus komentar dulu nih, Bang. Jadi seperti ini tarik ulur yang memang harus terjadi karena apa? Yang dilihat 2029. Kok kayaknya Anda belum move on sih Bang? Pak Anies sudah move on kok. Gimana? Kok kayaknya pendukungnya belum move on nih? Bukan soal move on, ini mempelajari ya, belajar dari kesalahan. Bukan nggak move on, enggak. Kita semua dewasa, pendukung Pak Anies dewasa. Cuma nanti dalam pemilu kada coba akan milih siapa dia. Nah, ini saya ingatkan. Kalau Anda lihat nih dari 3 ini paling tidak yang sudah. Bayangkan ini saya jawab ini. Ada. Saya yakin seluruh pendukung Anies itu kecewa. Karena orang terbaik yang digadang-gadang jadi gubernur, jadi presiden gagal, mau jadi gubernur yang kedua dijegal. Gagal dijegal. Pasti kecewa banget. Pertanyaannya adalah nanti mereka mau milih siapa? Ini penting nih, coba ya. Seandainya milih Pak Darmakun. Ternyata nggak pada kenal Pak Dharma itu siapa. Taunya dia itu bekas polisi. Saya juga nggak kenal dengan beliau itu, mohon maaf ya. Jadi memang sosialisasinya kurang. Makanya tadi ada yang bilang kan, kayaknya juga kuda hitam aja nih. Karena memang masyarakat belum kenal Pak Komarudin. Coba kalau masih ada masa kampanye. Nah, masa kampanye ya, tapi nggak cukup waktu. Mohon maaf ya. Ini yang pertama. Nanti dulu jangan. Nggak cukup waktu katanya Bang. Nomor 2, misalkan milih Pramono Anung. Nah, ini Ahok masih runtung-runtung nih sama si Pramono Anung dan Rano Karno. Padahal punya masa lalu dengan pendukung Anies. Agak berat milih Pramono. Nanti dulu. Ini analisa. Ini belum jadi calon aja, udah jualannya kencang banget, apalagi sempat jadi. Ya kan? Ada apa? Saya komentari dulu ya. Ini Bang Mustafa Naran malam hari ini jadi tiga-tiganya ini ada kelemahan-kelebihannya. Oke. Nah, yang ketiga, misalkan milih RK ya. Lihat ya. Pasti pendukung Anies akan melihat bagaimana cara orang baru masuk Jakarta, kemudian janji politik untuk bagaimana nanti kalau jadi gubernur. Saya akan sediakan mobil keliling di Jakarta. Bagi yang capek, macet, marah, nanti silakan mencari mobil kami, akan diceramai oleh ustadz dan psikolog. Mana ada orang Jakarta macet mencari psikolog atau ustadz, nggak ada lah. Ini menunjukkan bahwa, mohon maaf ya, ini coba-coba. Kalau orang udah lama menjadi orang DKI, orang Jakarta, kalau orang nang macet mampir ke kafe, dah istirahat dulu. Tapi kalau mendengar ceramah agama kok malah tambah capek. Aduh, biar langsung ditangkapi dulu kalau gitu Bang. Sampai di sana dulu Bang, biar ditangkapi bergantian. Silakan Babe. Katanya coba-coba Babe, silakan ditangkapi dulu Babe. Monggo Babe. Baik, itu dalam pikirannya beliau. Ya. Dalam pikirannya beliau, menurut persepsi beliau, menurut cara beliau, padahal kenyataannya nggak begitu. Supaya tidak diumbar janji,
kita lihat lagi nanti apa yang terjadi. Baik, saya teruskan. Lanjut. Lagi. Bang Kubil ingin komentar juga nih sepertinya nih. Gimana? Boleh ya? Bang Kubil. Nanti dulu. Silakan silakan dulu. Nah, tadi boleh, ada kita keluhan kasih dari seniman-seniman. Pak Anies itu paling peduli, oleh karena itu pada tahun 2021 kalau tidak salah ya, Bang Mus Betawi atau seniman-seniman Betawi itu memberikan anugerah kepada Pak Anies sebagai tokoh Betawi kehormatan. Kalau nggak salah saya tahun 2021, tanggal 30 Oktober, saya masih ingat itu. Yang tadi dikeluhkan tadi loh. Oleh karena itu memang program Pak Anies itu kan tidak kemudian 100% ada sedikit kurang nggak apa-apa. Tapi mayoritas mohon maaf ya, seluruh teman-teman sahabat maupun saya punya grup internasional jurnalis internasional mengatakan dari seluruh gubernur mutakhir itu Pak Anies paling fenomenal. Apalagi dengan JIS-nya itu, menginternasional, apalagi dengan EPRIK-nya, apalagi dengan Simpang 5 Senen, apalagi dengan banyak sekali prestasi yang itu belum tentu bisa dilanjutkan oleh gubernur lain. Oleh karena itu nanti, Bang Mustafa, ya. Pak Anies nggak jadi calon gubernur, jadi jualnya jangan terlalu tinggi. Nggak apa-apa. Tenang, nggak ikut gubernur lagi kok. Nah, oleh karena itu saya kasih gambaran gimana cara pendukung Anies nanti akan memilih ketiganya ini. Oke, poin Bang, singkat. Pertama, memang yang paling banyak menunggu arahan Pak Anies. Sampai sekarang masih belum memberi arah nih. Promosi nih. Yang belum memberi. Tapi yang kedua nih, nanti sebagian mereka akan kembali kepada partai yang nyoblos apa. Misalkan saya dari PKS, akan ngikutin partainya. Tapi ada yang ketiga, dia nggak peduli partainya karena sebagian sekitar 30-40% pendukung Anies itu dia akan memilih sosok bukan memilih partai. Meskipun partai memilih merah, dia tidak mungkin akan memilih Anies. Meskipun partainya kuning, dia akan memilih Anies. Meskipun partainya warna biru, dia akan memilih Anies. Karena sosok dan jejak kerjaan yang kemarin-kemarin dianggap sukses dibanding yang baru-baru yang belum tentu seperti apa. Yang ketiga, yang selanjutnya akan bukan melakukan golput. Kalau golput itu terkait dengan fatwa MUI, Pak. Okay. Tahun 2009 itu MUI mengharamkan golput. Harus memilih. Tetapi kalau nggak sesuai dengan ajaran Islam, mohon maaf karena MUI Islam, maka boleh juga kita menafsirkan bahwa ya boleh golput, bukan golput lah. Melakukan aksi-aksi memilih tapi tidak memilih. Apa itu mencoblos seluruh gambar. Okay. Gak sah dong, nah, Bang. ini yang terakhir. Gak sah dong, Bang. Gimana? Gak sah dong, Bang. Ya terserah hasil seperti tapi dia memilih, bukan golput. Nah, yang terakhir seharusnya kita bisa meniru negara-negara lain yang mana mau ini calonnya itu 1, 2, 3, 4. Beberapa negara luar itu menjadikan kota alternatif atau disebut kota kosong. Meskipun itu calonnya lebih dari 1. Untuk apa? Memberi kesempatan pada orang terutama mahasiswa, saya yang kecewa, yang nggak puas dengan calon-calon yang baru yang coba-coba ini. Maka dia mencoblos kotak kosong itu. Tapi kan nggak sesuai dengan aturan pemilu kita, Bang. Seharusnya DPR ini juga karena labil, bisa ini kalau masih ada waktu diubah undang-undangnya. Meniru yang kemarin, cepat diubah. Tambahan 1 kotak kosong setiap TPS untuk memberi kesempatan kepada, ini kan demokrasi. Bang Mustafa. Yang tidak puas kepada semua calon untuk mencoblos kotak kosong itu nanti banyak yang. Gimana? Bang Gilbert, silakan Bang. DPR yang labil itu bagaimana? Dan DPR yang stabil itu bagaimana? Oke ya, lihat. Stabil itu apa? Stabil itu konsisten. Lihat ketika putusan 90 menguntungkan salah satu anak, kok Raja Jawa lagi sih? Itu baik KPU maupun DPR nggak ada konsultasi, biarin aja jalan aja karena itu menguntungkan. Coba bayangin kemarin yang merugikan Anies. Mereka langsung mengadakan respon di DPR itu. Tapi Bang Mustafa malam hari ini merangkum sepertinya Anies ini memang semuanya harum, berprestasi. Bang Jaja Rizal harus komentar dulu, Bang. Sudah geleng-geleng dari tadi nih, Bang. Yang baik-baik aja ya. Nah. Kayaknya nggak sepakat banget, Bang, dari tadi, Bang. Saya bukan nggak sepakat, justru saya mengharapkan bahwa di Jakarta dengan calon-calon yang bapuk begini. Yang apa, Bang? Sorry, Bang. Yang bapuk. Dan di Republik ini yang semakin bapuk pemimpin-pemimpinnya, menurut saya Anies itu kelainan, di others gitu. Ya agak lain, ya maksud saya. Nah, beda arti loh, Bang. Keagak lainannya ini menurut saya konsep di others ya. Itu justru yang menurut saya bisa menjadi kekuatan alternatif gitu. Pengalaman Anies di Jakarta, pengalaman Anies dan menguji kekuatannya dia di tingkat nasional sebagai calon presiden itu membuktikan bahwa dia bukan hanya tokoh lokal Jakarta tapi juga tokoh nasional. Dan menurut saya juga dalam konteks ini menjadi penting Anies itu menjadi simpul dari kekuatan alternatif. Saat ini mungkin banyak yang khawatir bahwa
Pilkada Jakarta hari ini itu mengancam proyek-proyek penting yang membuat Jakarta itu menjadi kota. Misalnya kalau kita lihat seluruh omongan dari calon gubernur ini itu problematik. Iya kan? Jadi menurut saya Anies orang yang punya pengalaman dan pemahaman tentang kota ya dan menjadi gubernur ya itu bisa menjadi simpul alternatif ketika calon-calon ini nanti terpilih. Karena publik yang akan menanggung resiko paling besar menurut saya. Kehilangan sistem transportasi yang udah dibangun bukan hanya oleh Anies tapi oleh Sutioso, oleh Poke. Bang JJ, saya kira bukan cuma Bung Anies yang punya pengalaman sebagai gubernur. Bang Rano kan pernah gubernur. Iya, saya setuju. Cuma menurut saya. Dan yang kedua, yang lebih tinggi lagi, Pak Pramono pernah main Seskap yang melihat semua provinsi se-Indonesia. Jadi kalau dikatakan bahwa seakan-akan Pak Anies yang terbaik tapi tidak terpilih. Saya nggak bicara yang terbaik. Image yang ditampilkan. Tetapi bahwa seakan-akan itu simpul dari kita harus melihat bahwa apapun yang terjadi kan sudah terpilih 3. Ya saya setuju. Dan ada sesuatu yang kemudian membuat Bung Anies sejak awal saya katakan harus masuk parpol. Dan nyatanya kan sekarang mau masuk. Itu yang saya katakan bahwa apapun kita demokrasi dewasa saja, bahwa sudah ada ini sekarang, silakan apa yang mau kita lakukan. Tadi dicoba oleh Bang Haikal mengatakan tampilkan programnya, setuju sekali. Kita berdiskusi yang positif, jangan seakan-akan membuat simpul ini ada di satu orang, seakan-akan ini menjadi barang yang tidak pernah salah. Dijawab dulu Bang. Tidak, saya bukan bicara bahwa Anies tidak pernah salah, saya pernah punya konflik besar sama Anies soal halte Transjakarta. Soal menamakan JIS. Ini yang ikut pilkada tiga calon ya Bang ya? Saya mau bicara, artinya begini, ini problem besarnya adalah yang saya katakan hari ini, ketiga calon ini kalau kita nilai dari omongannya, bahkan ada yang nggak bisa ngomong loh. Yang mana itu Bang? Yang bisu, yang absurd begitu misalnya. Yang mana itu Bang? Ya, jadi menurut saya ini problem tantangan besar, gimana warga itu dalam periode yang panjang itu tidak punya juru bicara. Dan menurut saya bukan hanya Anies, makanya tadi saya sebut beberapa nama yang harus bareng menjaga program-program yang sudah membuat Jakarta menjadi kota, bukan lagi markas dagang. Ya, punya sistem transportasi publik dan itu menjawab dari persoalan yang selama ini akut kalau kita bicara tentang kemacetan. Itu nggak ada yang bisa menjawab dengan signifikan. Dan menurut saya sudah terbentuk jawaban atas ini. Satu menurut saya adalah kuatkan transportasi publik. Yang kedua adalah kurangi transportasi pribadi. Nah sekarang menurut saya Jakarta sedang menuju ke sana. Lalu kemudian bagaimana menyelesaikan masalah banjir. Ya ini memang periode yang panjang, tapi bukan berarti tidak ada jawabannya. Bang, tambahin. Bang Kubil juga harus bersuara sebagai warga Jakarta. Tapi nanti ya Bang ditahan dulu. Sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Bang Kubil, supaya Jakarta tidak jadi ajang coba-coba, kira-kira pilihan tepat kemana Bang Kubil? Pokoknya siapapun yang jadi gubernur pikirin seniman. Ya. Satu. Yang kedua, jangan sampai kalah nih pemerintah ya dalam hal ini Pemda dengan DMI. DMI kasih merbot tuh. Kasih. Ini seniman kagak pernah dikasih apa-apa. Kasih dong sanggar-sanggarnya biar bisa hidup, biar bisa berdiri, biar nggak tengkurap gitu loh. Biar bisa hidup. Ya, nggak mikirin anaknya sekolah jajan seperti apa, nggak mikirin jobnya ntar bagaimana kan gitu. Jadi ya kepengennya sih gubernur yang sekarang punya apresiasi sama seniman itu aja. Langsung karena matanya ke saya terus, langsung saya jawab ya. Singkat Bang, 30 second. Saya jawab. Enggak, karenanya 70 banget, banyak banget. Saya 70, kita nggak tahu nih 70 apaan sih isinya, kita nggak ngerti. Iya Bang Kubil, karena matanya ke saya terus langsung saya jawab. Nggak perlu 30 detik, 3 detik. I guarantee you. Oh iya. Kita tunggu. Kita tunggu siapapun gubernurnya, mudah-mudahan ini nggak cuma Om Do ya. Siap. Bang Gilbert. Baik, kalau kita melihat apa yang diekspos ke media dari pihak yang lain adalah melulu infrastruktur. Dan saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh sejarawan, oleh budayawan, bahwa bukan infrastruktur saja yang perlu diperhatikan di Jakarta, tetapi juga di luar infrastruktur. Dan saya yakin itu masuk dalam catatan masalah yang dilakukan oleh tim Mas Pram dan Mas Rano.
Boleh Bang, singkat banget Bang. Satu kalimat pendek boleh? Jadi ini buat abang ini sama abang satu lagi. Bang Kubil sama Bang JJ. Bang siapa? Bang Kubil sama Bang JJ. Bang Kubil sama Bang JJ ya. Itu calon kita pasti menggaransi bahwa apa yang diperjuangkan oleh abang berdua ini pasti diapresiasi. Tapi satu lagi yang paling penting daripada itu, bahwa pembangunan Jakarta jangan berfokus hanya kepada pergi pagi pulang petang ke luar Jakarta. Macet di jalan 5-6 jam sehari. Jadi kalau bisa membangun Jakarta cukup di Jakarta saja. Misalnya Sudirman kerjanya dibangun daerah Sudirman huniannya. Daerah Mabes Polri di daerah di belakangnya itu atau di sebelah mananya dibangun apartemen. Kita tunggu nanti realisasinya seperti apa. Sebagainya. Bapak-bapak terima kasih banyak sudah hadir di catatan demokrasi. Kira-kira. Kita tunggu. Kami berharap tidak hanya sebatas janji manis Maria, Itu tapi dia. ada program kerja nyatanya. Oke, kita akan tunggu nanti seperti apakah pada saat kampanye dan juga cara-cara merebut suara masyarakat Jakarta. Terima kasih banyak Bapak-bapak sekalian. Mahasiswa juga. Terima kasih luar untuk biasa. Universitas Nasional. Mantap, kita tunggu nanti suara-suaranya untuk Pilkada Jakarta utamanya. Saya Maria Segar. Saya Andrew Merkuri, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa pemirsa. Dipersembahkan oleh